Kita lanjutkan pelajaran kita. Yang lalu kita sudah mempelajari mengenai bagaimana Kristus yang merendahkan diri sampai taat dan mati di kayu salib. Nah, bagi kita Kristus sampai merendahkan diri, ya, merendahkan diri karena Kristus memang dari maha tinggi, maha mulia, maha besar, benar-benar merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, dengan ciptaannya. Dan bahkan boleh dikata menjadi manusia yang paling rendah. Paling rendah. Dalam arti paling rendah itu Kristus sampai lahir di kandang binatang, ya, sampai dia ditolak oleh masyarakat. Justru karena Kristus menjalankan perintah Bapa, jadi Kristus menjalankan kebenaran justru ditolak oleh manusia ciptaannya sendiri, ya Pak. Itu yang menjadi satu hal yang benar-benar merendahkan diri, ya. Dia ditolak oleh ciptaannya sendiri. Itu sama sekali nggak layak sebetulnya. Bagaimana ciptaan menolak pencipta? Kalau saya jadi pencipta sudah saya hajar habis saja ini ciptaan yang kurang ajar ini. Ya kan? Sudah ciptaan bergaya kurang ajar dan menolak penciptanya. Ya sudah, tinggal dihabisin aja. Ya, tapi itu yang disebut merendahkan diri. Menjadi sama dengan manusia, bahkan ditolak, bahkan dihakimi oleh penciptanya sendiri. Ya, Yesus masuk ke pengadilan, dan pengadilan itu pengadilan yang tidak adil. Dan pengadilan yang tidak adil itu mengadili penciptanya. Ciptaan mengadili penciptanya. Ini benar-benar tambah kurang ajar. Ya, seharusnya pencipta yang mengadili ciptaan. Tapi ini ciptaan mengadili pencipta. Nah, ini sudah keterlaluan. Ya, jadi sebetulnya kalau Tuhan itu masih begitu luar biasa kesabaran Tuhan itu. Begitu luar biasanya Tuhan yang datang ke dunia dan merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan merendahkan diri sampai diperlakukan dengan tidak adil, merendahkan diri sampai di pengadilan yang mengadili penciptanya, ya, ciptaan yang mengadili penciptanya. Ini benar-benar udah keterlaluan banget. Tapi Tuhan menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada manusia. Dia taat, dia diadili juga dia taat. Dia diperlakukan dengan tidak adil, dia juga taat. Dia akhirnya sampai disalib, dia juga taat. Ini memang suatu istilahnya suatu karya yang ditontonkan kepada manusia secara luar biasa. Tapi ada tapinya. Tuhan Yesus yang kelihatan tak berdaya itu, Tuhan Yesus yang kelihatan diadili dengan tidak adil itu, dan Tuhan Yesus yang kelihatannya ya udah nggak bisa apa-apa begitu ya, di pengadilan tuh nggak bisa apa-apa gitu, sepertinya ya betul-betul nggak berdaya, tapi dia menunjukkan
menunjukkan kuasanya pada saat dia menyerahkan nyawanya. Jadi dalam ketidakberdayaan dinampakkan kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Kristus yang yang menunjukkan kekuatan kuasanya yang hebat dengan menyerahkan nyawanya. Itu yang saya sudah katakan yang lalu ya, bahwa Kristus itu menyerahkan nyawanya bukan dalam ketidakberdayaan, tapi dalam kuasa dan kedaulatannya. Oke, sekarang kita lanjut dengan bahan berikutnya. Sebentar. Mana ini? Ya. Kita sudah sampai ke pertanyaan yang ke-43. Pertanyaan yang terakhir 42, yaitu jika Kristus telah mati untuk kita, mengapa kita juga harus mati? Ya, kalau Kristus itu membebaskan kita, Kristus mati untuk menggantikan kita dari kematian, kenapa kita masih harus mati? Nah, itu yang saya pernah ungkapkan kan, bahwa Kristus itu menggantikan kita itu mengalami mati rohani. Sedangkan mati jasmaninya Kristus itu bukan untuk menggantikan kita. Mati jasmaninya Kristus itu adalah menunjukkan dia sudah selesai segala tugasnya dan dia kembali kepada Bapa. Jadi mati secara jasmani itu artinya kembali kepada Bapa. Ya, saya mau tegaskan ini. Mati secara jasmani adalah jalan kembali kepada Bapa. Ya memang harus melalui mati jasmani, karena Tuhan Yesus memang harus bangkit dari kematian. Jadi itu juga mirip dengan saudara dan saya, bahwa kalau kita mati, itu mati bukan berarti kita habis, bukan kita selesai, tidak. Orang mati itu enggak habis, enggak selesai, bukan selesai, dan bukan lalu dia udah enggak ada lagi, enggak. Makanya saya pernah kasih beberapa koreksi untuk komentar-komentar orang yang kasih komentar terhadap orang mati. Ya, kalau orang mati ini dalam Tuhan, ya jangan kita kasih komentar yang salah. Ya, saya ulangi, kalau kita menyambut, memberikan sambutan di acara-acara duka cita, kita jangan menyambut dengan kata-kata yang salah. Misalnya, dia sudah tidak ada. Dia bukan tidak ada, dia tetap ada. Cuma dia memang tidak ada bersama-sama dengan kita, artinya seperti dulu. Tapi dia tetap ada. Dan dia sekarang bersama-sama dengan Allah dan juga bersama-sama dengan saudara-saudara yang sudah mendahului kita. Jangan juga dikira orang mati itu mengalami kesendirian.
Itu salah kita. Kita tidak mengalami kesendirian waktu kita mati. Kita mati itu kita berpindah kepada dimensi kehidupan yang berbeda dari dimensi kehidupan yang secara natural ini. Sekarang kita beralih ke wilayah supranatural, ya, wilayah yang dimensi yang berada di atas kita. Dan di situ pun kita punya komunitas. Komunitas kita adalah komunitas dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Sekali lagi, jangan menganggap bahwa orang mati itu akan kesepian dan mengalami kesendirian. No. Mereka juga akan disambut dalam sukacita dengan komunitas yang baru. Bersama dengan Kristus. Bersama dengan Allah Tritunggal. Nah, itulah kematian. Jadi jangan saudara anggap kematian itu sial. Lalu saudara kasih komentar juga, ya sangat kasihan orang yang sudah meninggal. Loh, mana bisa orang meninggal itu kita kasihan. Kalau meninggal dalam Tuhan, tapi amat berbahagia. Ya, saya ulangi. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan bukan dikasihani. Saudara salah kalau saudara kasihan ya yang sudah mati itu ya. Kasihan banget. Sebenarnya justru salah. Saudara ngomong kasihan itu dia justru tidak kasihan, dia sudah dalam sukacita. Ya. Bahkan lebih sukacita dari saudara dan saya. Makanya yang perlu dikasihani itu bukan dia, tapi saudara dan saya yang masih dalam perjalanan hidup ini yang perlu dikasihani. Nah, itulah filosofi memandang kematian dari sudut pandang iman Kristen yang benar. Ya, sekali lagi jangan kasihan sama yang sudah mati karena dia lebih berbahagia dari kita. Yang perlu dikasihani itu saudara dan saya yang masih dalam kehidupan ini, yang kita masih bisa sengsara, menderita, mengalami kesulitan, masalah, sakit penyakit, ya kan? Ya itu perlu dikasihani. Kalau mereka yang sudah meninggal, mereka jauh lebih berbahagia dari kita. Mereka berada di rumah Bapa di surga yang home sweet home. Home sweet home-nya itu benar-benar indah, benar-benar sempurna, benar-benar luar biasa. Saudara pernah nggak masuk di suatu misalnya tempat yang wah indahnya luar biasa? Pernah nggak? Sampai saudara luar biasa indahnya tempat ini. Misalnya saudara masuk Istana Raja begitu. Ya, Istana Raja kerajaan entah di Spanyol ya atau di Inggris, di Eropa dan sebagainya. Saudara lihat kerajaan-kerajaan, waduh, luar biasa. Wah, tamannya, luasnya, waduh, indah semua. Nah, ini kalau kerajaan surga ya jauh lebih indah dari itu. Ya, tapi itu bukan yang kita cari sebetulnya, keindahannya. Yang menjadi sukacita bagi kita itu bukan keindahan-keindahan itu. Yang menjadi sukacita bagi kita itu adalah kita bertemu muka dengan muka. Dengan Allah Tritunggal. Ya, kita yang merindukan Bapa kita yang di surga. Dan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita bertemu dengan muka itu adalah suatu
keindahan yang amat sangat dahsyat, yang melampaui semua keindahan. Ya, selain juga ketemu komunitas yang baru, yaitu saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah ribuan tahun mendahului kita. Ya, sampai yang paling dekat dengan waktu kita sekarang yang sudah mendahului kita. Kita juga ketemu semuanya. Nah, itu jangan bilang kasihan ya. Sekali lagi jangan bilang tidak ada, dia sudah tidak ada. Dia tetap ada, tapi dia beralih. Lalu jangan bilang kasihan. Kasihan ya orang itu. Tidak ada kasihan, dia malah tambah sukacita. Yang perlu dikasihani saudara dan saya. Yang ketiga apa? Yang ketiga seringkali yang diucapkan orang meninggal itu, selamat jalan saudaraku. Lah kok selamat jalan sih? Jalan-jalan kemana? Ya, orang yang meninggal itu bukan jalan-jalan. Orang yang meninggal itu langsung nyampe ke satu tempat yang namanya surga atau Firdaus. Dia sudah nyampe, dia bukan masih dalam perjalanan. Saudara jangan pikir surga jauh. Ya, ratusan juta kilometer. Jauh sekali. Jadi perjalanan ke surga itu bisa mungkin berbulan-bulan. Ya, ngawur lah itu. Surga itu amat sangat dekat dengan saudara dan saya. Tinggal melangkah langsung masuk surga. Satu langkah aja masuk surga. Maksudnya apa satu langkah? Karena surga itu bukan berjarak seperti yang kita pikir jarak ribuan ratusan juta kilometer, bukan. Surga itu berbeda dimensi dengan saudara dan saya. Jadi entah dimensi keberapa saya nggak tahu, entah ke-7 atau ke-10 atau keberapa, saya nggak tahu. Pokoknya dimensi yang berbeda dengan kita. Itu dinampakkan ya kalau saudara melihat peristiwa Stefanus yang dilempari batu dan mau mati. Lalu Stefanus menengadah ke atas dan dia melihat langit terbuka. Langit itu sudah terbuka, tapi langit yang terbuka itu dibuka lagi. Bagaikan apa? Bagaikan langit itu ada layarnya. Ya, saudara kalau lihat langit kan terbuka ya. Nah, anggap aja itu yang Anda lihat biru itu, langit yang biru itu layarnya. Biru itu. Sedangkan layar ini bisa disobek, ya, dibuka lagi layarnya itu Anda melihat dunia yang lain dengan dunia yang Anda lihat sekarang. Dan itulah dimensi yang berbeda dengan saudara dan saya. Dan itulah yang dilihat oleh Stefanus waktu dilempari batu. Langit terbuka dan dia melihat anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dimensi itu dibukakan. Dan sudah begitu dekatnya dengan Stefanus, Yesus Kristus berdiri menyambut Stefanus ya untuk masuk ke rumah Bapa. Itu. Jadi dari situ pun saya juga menegaskan bahwa Stefanus itu langsung masuk surga. Karena dia melihat anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kan sudah bersama dengan Allah Bapa. Allah Bapa tempatnya di mana? Di surga. Ya, ini yang seringkali ada perdebatan, katanya kalau mati masih masuk tempat penantian misalnya. Nah, ini bisa jadi topik tersendiri ini membahas tempat penantian sebelum mati. Saya dulu juga pikir begitu. Saya pikir orang yang mati itu nggak langsung masuk surga, tapi di tempat penantian. Tapi ternyata setelah diteliti dalam Alkitab, nggak ada tempat penantian di Alkitab itu.
itu cuma dugaan manusia. Ada tempat penantian. Coba cari seluruh Alkitab. Ada enggak Anda kalau mati, Anda enggak langsung masuk surga, tapi Anda di tempat penantian. Ada enggak? Enggak ada. Itu hanya dugaan manusia yang berpikir kalau kita mati, kita enggak langsung masuk surga. Kenapa? Nanti kita masuk surganya setelah Tuhan Yesus datang kedua kali. Baru kita dihakimi, baru betul-betul waktu itu masuk surga. Enggak loh. Kalau kita lihat Tuhan Yesus juga bilang dengan penjahat, kamu pada hari ini juga bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu mana? Firdaus itu tempat Allah Bapa. Loh kok tahu? Ya tahu. Taunya dari mana? Taunya dari Tuhan Yesus waktu mau mati, dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Berarti kembali ke Bapa kan? Dan kalau ditunjang dengan Stefanus tadi, Stefanus melihat Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, menggambarkan Kristus sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan yang Tuhan Yesus katakan pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus mengatakan kepada penjahat di sampingnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti hari itu juga pada saat penjahat itu mati. Penjahat itu langsung masuk Firdaus, masuk surga. Jadi tidak jalan-jalan loh ya. Makanya jangan ucapkan selamat jalan. Yang sedang dalam perjalanan itu justru saudara dan saya yang masih dalam perjalanan. Dia sudah nyampe. Yang meninggal itu sudah nyampe. Ya. Sekali lagi jangan bilang dia sudah tidak ada. Sekali lagi jangan bilang dia kasihan. Sekali lagi jangan bilang selamat jalan. Salah semua. Ya, mungkin ini perlu dicatat oleh Pak Aryo. Karena Pak Aryo paling sering melayani ini orang-orang yang mengadakan acara. Sedang dicatat. Iya, sedang dicatat ya. Iya. Orang-orang yang melayani kematian. Itu sambutannya sering kayak gitu-gitu terus. Bolak-balik saya dengar ya itu termasuk ya pendetanya yang ngomong gitu ya. Keluarganya yang ngomong gitu. Yang memberi sambutan entah temannya, entah siapa. Ngomongnya selalu selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan. Selamat jalan kemana? Dia itu bukan ikut tur, mau jalan-jalan itu. Dia sudah nyampe. Yang sedang dalam perjalanan itu ya saudara dan saya. Kita ini loh masih dalam perjalanan. Sebentar lagi kita juga nyampe. Tapi nggak tahu kapan. Ya, nyampenya entah besok, entah sebulan lagi, entah setahun lagi, entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi, I don't know. Semua ada waktunya. Kita masih dalam perjalanan. Mereka sudah nyampe. Nah, puji Tuhan loh. Kita kalau boleh mempunyai pengertian-pengertian seperti ini bukan saya ngomong ngarang-ngarang loh saudara ya. Saya tadi katakan misalnya peristiwa Stefanus itu bukan ngarang-karangan saya kan. Itu catatan Alkitab. Stefanus itu melihat langit terbuka. Ya, kalau nggak percaya coba kita lihat ya. Bagaimana Stefanus mengalami pada waktu ditangkap, diseret keluar kota dan dilempari batu. Ya, coba kita lihat.
Kisah Rasul pasal 8. Pasal 7 ya. Kisah Rasul pasal 7. Nah, apa yang dilihat oleh Stefanus? Kita lihat mulai ayat pasal 7, mulai ayat 54. Saya bacakan ya. Atau ada teman mau bacakan silakan, daripada saya terus yang ngomong ini. Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai ayat 58. Boleh saya, Pak Andi? Ya, 54 sampai 60 supaya lengkap deh. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Iya. Ini perjuangan Stefanus pada waktu memberitakan Injil. Dikatakan Stefanus penuh dengan roh. Tapi sambutan orang yang mendengarkan adalah bukan datang menangis dan bertobat menerima Yesus. Sambutannya adalah kertakan gigi, ya artinya marah, orang-orang itu sangat marah dengan penuh kebencian dan menyeret Stefanus keluar kota dan dilempari batu sampai mati. Tapi Stefanus dicatat di Alkitab, Stefanus melihat langit terbuka dan melihat Anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ini suatu kehormatan. Kenapa kok disebut berdiri? Biasanya gambarannya Anak Allah itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi ini kok berdiri. Berdiri itu menunjukkan menyambut dan menghormati Stefanus yang bakal mati sebagai martir. Tuhan Yesus menyambut. Dan Tuhan Yesus menghargai pengorbanan Stefanus. Jadi, Stefanus bukan mati dalam kesialan. Kalau orang lihat nonton itu, Stefanus dilempari batu sampai mati. Aduh, sial. Aduh, kasihan. Aduh, mati ngenes. Ya toh, bahasa Jawanya kan mati ngenes. Mati dengan amat sangat kasihan keadaannya. Itu ngenes bahasa Jawanya. Ya. Stefanus malah menunjukkan suatu tanda petik nilai rohani yang sangat tinggi, yaitu jangan dosa ini ditimpakan kepada mereka. Ampunilah mereka. Luar biasa sekali. Orang mau mati masih ingat untuk mengampuni dosa orang yang membencinya, yang membunuhnya. Ya, kalau kita mau dibunuh, apa kita mikir ya? Tuhan ampuni orang yang membunuh aku.
Mungkin kita tidak mikir gitu ya, pikiran kita, aduh mati aku, aduh gimana aku ini mati ini, ya Tuhan kasihanilah aku. Tidak pernah mikir yang membunuh kita, Tuhan ampuni dia Tuhan. Luar biasa itu. Itu pasti kekuatan dari Tuhan, bukan kehebatan Stefanus. Kekuatan dari Tuhan. Ya, dan Stefanus disambut oleh Tuhan. Dihargai oleh Tuhan Yesus. Tadinya saya tidak pernah mikir bahwa Tuhan Yesus berdiri itu untuk menghormati dan menyambut Stefanus. Saya pikir ya gambaran Tuhan Yesus berdiri ya memang Tuhan Yesus mungkin berdiri itu kan menunjukkan juga orang yang menghormati Bapak juga. Pikiran saya itu sih. Tapi ternyata tidak. Jelas-jelas Tuhan Yesus berdiri itu dalam rangka Stefanus akan pulang. Ya. Menyambut. Nah, jadi dengan kata lain, Stefanus itu langsung nyampe, tidak jalan-jalan. Stefanus juga nyampainya kemana? Ke surga, tidak di tempat penantian. Tidak ada itu tempat penantian itu. Sekali lagi, tempat penantian itu cuma dugaan manusia. Kalau dari gereja Roma Katolik, maaf saya harus menyebut, tapi memang ini ajaran gereja Roma Katolik, ada tempat purgatori. Itu tempat di mana ada api penyucian, di mana orang di purgatori itu, orang itu masih perlu diuji lagi dengan api. Ya, mengalami siksaan. Pak Liman, tolong di mute. HP-nya tolong di mute. Ya. Jadi dalam hal ini jelas sekali apa yang tadi saya katakan, bahwa orang mati itu bukan kasihan. Meskipun matinya itu kelihatannya begitu nggak layak. Ya sama lah. Kalau mau mati yang nggak layak itu ya paling nggak layak ya Tuhan Yesus. Mati yang nggak layak. Disalib. Ya. Saudara, kalau lihat orang-orang mati yang nggak layak itu kadang-kadang kita menghina ya. Wah, itu karena dosanya banyak. Makanya matinya nggak layak. Wah, itu orang kurang terhormat itu. Makanya matinya ngenes, menyedihkan matinya. Ya. Lalu kalau orang matinya terhormat sekali, misalnya, waktu khotbah mati, wah ini baru ini hamba Tuhan yang setia, sampai mau mati pun masih mau khotbah. Ya. Tapi kalau mati-mati yang nggak enak itu, kita lalu, ini mungkin kurang beriman, ini mungkin kurang sungguh-sungguh, ini mungkin kurang cinta Tuhan. Ya itu kita tuh seringkali ngukur orang itu dari fenomena-fenomena yang cuma nggak jelas itu. Itu terlalu sempit itu, menyimpulkan hal seperti itu. Saya tidak katakan bahwa orang kalau mati dengan cara yang nggak layak itu pasti pasti itu juga tidak berkaitan dengan dosa-dosanya dia. Ya mungkin juga bisa, sama seperti misalnya Raja Saul mati sampai bunuh diri. Ya itu karena juga penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan. Ya, Ananias dan Safira yang kemudian tiba-tiba mati mendadak setelah menipu. Ya memang betul itu matinya juga karena hukuman daripada Tuhan.
Tapi tidak semua orang mati yang mendadak-mendadak atau yang dengan cara-cara yang nggak enak itu adalah orang karena dosanya. Itu yang saya bilang tadi, terlalu sempit. Lalu juga seringkali orang mati kalau disambut orang banyak, oh ini baru orang berjasa. Ya, misalnya matinya itu, waduh, bunga-bunganya itu berlimpah-limpah sampai kalau di Surabaya kan tempatnya Adiasa itu, wah seluruh Adiasa bunganya penuh hanya untuk satu orang ini. Rasanya matinya terhormat sekali. Lalu waktu dikubur, waduh, ribuan orang ikut mengubur. Ya, wah ini baru mati terhormat. Ini baru orang yang sangat dihargai matinya. Waduh, banyak orang yang merasa dia berjasa dan orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, dicintai banyak orang, apa macam-macam. Kita cuma ngukur orang itu dari fenomena-fenomena seperti itu. Coba lihat itu ada orang-orang mati di penginjil-penginjil yang mati di pedalaman itu. Tidak ada yang menghargai. Tidak ada yang mengubur dia dengan terhormat seperti itu. Dikubur seperti binatang. Ya, tidak ada yang menghargai. Tidak ada yang menghormati. Tidak ada yang mengantar dia dalam penguburan. Lalu bagaimana? Kalau kita hanya menilai orang yang, kalau mati itu begitu banyak, ribuan, ratusan ribu orang yang mengubur, itu baru mati yang hebat. Itu baru mati yang dihargai. Saya mau tanya Tuhan Yesus waktu mati itu dihargai berapa orang? Ya, paling berapa gelintir aja yang ngubur Tuhan Yesus mati. Semuanya enggak ada yang ngubur. Semuanya takut. Ya. Saya tidak katakan bahwa orang yang mati dikubur ribuan orang itu pasti orang itu juga orang brengsek atau orang nggak tahu. Saya nggak mau menghakimi orang ini hebat atau orang ini brengsek. Yang pasti semua orang berdosa di hadapan Allah. Yang pasti tidak ada orang mati begitu berjasa kepada Tuhan. Tidak ada. Semua orang mati itu, semua orang berdosa. Semua orang tidak layak di hadapan Tuhan. Semua orang yang sepantasnya memang masuk neraka. Jangan saudara terjebak pada penghormatan-penghormatan lahiriah dari manusia. Ya, yang pasti yang paling dihargai kalau mati ya raja. Ya, Raja Inggris kalau mati misalnya. Ya itu paling mewah penghargaannya. Ya, paus. Ya, kalau mati. Sudah enggak usah diomongkan, itu bukan paus yang sekarang ya. Semua paus sekarang kan belum mati. Yang sudah duluan yang sudah mati. Bagaimana penguburan paus itu waktu mati? Luar biasa penghormatannya. Ya, raja kalau mati bagaimana? Luar biasa penghormatannya. Tapi itu semua menunjukkan tidak ada orang yang mati yang lebih terhormat. Ya, kalau boleh dikata mati terhormat yang betul-betul dicatat Alkitab itu ya tadi itu Stefanus. Yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Nggak enak semua itu matinya. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Tapi Tuhan Yesus sangat menghormati Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis bukan mati sial kan. Tuhan Yesus malah bilang, di antara semua yang lahir tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Nah, jadi sekali lagi filosofi kematian ini yang harus dirubah dari pikiran saudara dan saya.
Jangan kita terjebak pada ukuran-ukuran duniawi. Saya sebetulnya malah sikap saya ini sikap yang berlawanan ya. Seringkali kalau apa yang dihormati manusia, saya melihat Alkitab malah mengajarkan kita apa yang dikagumi atau dihormati manusia itu yang dibenci oleh Allah. Loh, itu mengagetkan loh kata-kata itu. Siapa yang dihormati atau yang dikagumi oleh manusia itu yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena kalau manusia sudah menghormati manusia, berarti itu menunjukkan orang yang lebih menghormati manusia daripada menghormati Allah. Dan Allah membenci itu. Saya ulangi ya, orang kalau menghormati manusia secara berkelebihan, itu sudah menunjukkan pemberhalaan kepada manusia. Dan itu sama dengan menghina Tuhan. Makanya Alkitab bilang, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Itu keras tuh itu ayat itu. Saudara jangan bermain-main dengan itu. Makanya kita tidak boleh memberhalakan manusia, tidak boleh memuja-muja manusia sampai seakan-akan dia adalah seperti sudah kayak dewa. Itu juga nggak boleh. Kita bukan menghina manusia juga nggak boleh. Tapi memberhalakan manusia juga tidak boleh. Oke, saya kira saudara ngerti sendiri semua ini yang saya paparkan. Dan biarlah ini boleh menginsyafkan kita bagaimana memandang kematian juga dan bagaimana kita berpaut hanya kepada Tuhan. Oke, saya sampai di sini dulu, sudah cukup lama saya ngomongnya ya. Sudah jam 9:45. Silakan kalau ada yang mau tanya, Pak. Ya, Pak Aryo, silakan. Itu Stefanus waktu minta pengampunan pada pembunuhnya, itu waktu dia sudah melihat Tuhan menyambut dia, baru ngomong atau sebelumnya, Pak? Kalau dari Alkitab, catatan Alkitab sebelumnya. Oh ya, luar biasa. Kalau saya lihat dia disambut, mestinya ya otomatis pengampunannya timbul mungkin. Iya, betul. Menurut manusia. Iya. Jadi Stefanus sudah melihat anugerah sebelumnya ya, anugerah yang luar biasa. Dia disambut oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sama ya, Pak? Ucapan yang sama itu sesudah dia yakin kembali ke rumah Bapa. Enggak. Tuhan Yesus sebelumnya itu sudah ngomong. Ya sama gitu, sama ini ya, sama Stefanus sama, sebelum melihat anugerah sudah mengampuni. Loh, sorry. Stefanus kan setelah melihat baru mengampuni. Saya tadi nangkapnya keliru maksudnya Pak Aryo. Jadi memang Stefanus itu melihat dulu bahwa melihat dulu bahwa Kristus menyambut dia, lalu dia minta ampun untuk yang lain. Ya, lah itu cengli. Wong dia kayak gitu ya. Dalam posisi yang mungkin berpikir tuh ngampuni atau apa, kesakitan dan sebagainya, Pak. Tapi kalau Tuhan Yesus kan tidak perlu itu. Sakitnya tidak kroso, sembarangnya tidak kroso apa, sudah disambut seperti itu. Jadi lantas dia mengucapkan seperti itu. Kalau itu cocok Tuhan Yesus mengkasih lebih tinggi. Ya, betul. Kita lihat ini ya, Lukas 16 ayat 15.
Ini yang kalimat yang tadi saya ungkapkan itu. Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Oh. Hati-hati itu, saudara. Jangan terjebak pada kekaguman kepada manusia secara berkelebihan. Itu sudah namanya pemberhalaan. Dan itu dibenci oleh Allah. Pagi Pak Andi. Baik, Bapak Elia. Hari ini seminarnya, khotbahnya seram tentang kematian. Saya langsung berpikir begini, mungkinkah ini untuk saya? Untuk semua. Untuk semua. Orang Orang yang lagi sehat, lagi di atas, nggak berpikir tentang ini, Pak. Ya, betul. Ya, betul. Iya. Nah, itu yang saya tadi menyimak ya. Kira-kira siapa yang mau nimbrung tentang topik hari ini? Wah, Pak Aryo cukup komprehensif dengan dengan topik yang disampaikan. Saya sebetulnya tadi sudah mau bertanya, Pak, tentang kekaguman itu ada di mana ayatnya? Wah, ternyata Tuhan, tunggu Elia, kamu diam, jangan nanya, karena Pak Andi akan ngomong. Akan saya suruh dia ngomong. Wah. Saya mau meninjau begini, Pak. Ya. Kalau seseorang Kristen yang betul-betul sudah mengerti tentang poin kematian filosofi ini, seharusnya dia menunggu kematian, Pak. Tapi kenapa kalau begitu sakit, cari dokter, Pak. Kalau apa, cari menghindarin kematian. Mungkin Pak mau membahas dulu, karena kalau orang belum pada kondisi seperti itu, dia tuh nggak berpikir tentang filosofi. Aku ketemu Tuhanku ya, waduh, capek nih di dunia ini. Ngurusin ini, ngurusin itu. Yang diurusin kalau nggak enak, betul dia pengen pulang. Kalau masih enak di dunia, oh Tuhan tunggu ya, aku nggak mau ketemu kamu dulu, kan begitu Pak. Ya. Apakah ini kerohaniannya belum sampai atau memang secara natural manusia seperti itu menghindari kematian? Oke. Pak Elia, saya jawab sedikit ya, saya tambahkan apa yang kamu ngomong tadi. Kalau seandainya orang sakit itu, memang dia harus melakukan sesuatu secara maksimal, bukan menghindari kematian. Tetapi seperti Pak Andi juga ngomong ke saya, bahwa kita harus lakukan semaksimal mungkin, tapi kehendak Tuhan yang jadi di atas semuanya itu. Bagaimana Pak Andi? Ya, bagus nih. Ya, memang begitu. Pak Elia, orang kontraknya belum habis kok. Kontrak kan Tuhan, yang belum waktunya mati ya belum mati. Memang waktunya kita, itu kan waktunya Tuhan, kontraknya sama Tuhan. Berjuang dong, jangan susah, jangan mengeluh, berjuang terus dengan iman. Yuk, saya nggak susah. Nggak berat, Pak. Berat. Bulan ini semangat tinggi nih. Pak Elia jangan mau kalah, Pak Elia. Dan kedua Pak Andi, tadi juga saya salah tuh. Jadinya yang Pak Andi ngomong ya kita juga gitu. Selamat jalan, terus yang lain itu tadi khotbahnya ya banyak salah juga saya. Itu baru tahu. Terima kasih Pak Andi. Ya, puji Tuhan. Yang sebentar ini baru tahu. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Maksud saya melempar wacana ini untuk membuka wawasan kita. Ya. Betul, semua itu alasan-alasan kemanusiawian. Membela kalau kita nggak mau mati. Padahal kalau menurut Paulus,
Mati adalah keuntungan. Keuntungan apa? Ketemu pencipta. So what? Di manakah tingkat level kerohanian kita kepada Kristus? Itu poin yang saya mau angkat, teman-teman. Oke. Ya, oke. Saya nangkep itu maksudnya Pak Elia. Jadi, apakah benar kita punya kerinduan berjumpa dengan Bapa di surga? Itu dengan setulusnya dan sebenarnya, atau kita takut menghadapi kematian, takut karena kematian itu bagi kita suatu yang ngeri, suatu yang nggak enak, atau suatu yang ya kutuk atau bagaimana begitu. Nah, padahal kita memang menggambarkan kematian itu suatu yang sangat didambakan oleh orang-orang yang cinta akan Tuhan. Tapi bukan berarti nggak punya niat hidup. Ya, orang yang mengharapkan kematian atau berjumpa dengan Bapa itu bukan berarti orang nggak ada semangat hidup. Ini juga harus dikasih catatan, karena kalau kita lihat Mazmur Daud itu sangat merindukan untuk ke rumah Bapa yang begitu indah, begitu luar biasa, ya toh. Lebih baik aku di rumah Bapa daripada aku menjalani kesenangan hidup di dunia ini yang hanya sementara. Ya, hidup di rumah Bapa itu jauh suatu dambaan dari orang yang benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan. Orang yang jatuh cinta sama Tuhan itu ya orang yang kepengen terus-menerus di rumah Tuhan. Nah, tapi bukan berarti Daud kalau mengatakan itu dia sudah tidak niat hidup, dia sudah tidak niat jadi melaksanakan tugasnya sebagai raja dan sebagainya. Enggak juga. Daud tetap menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Tapi ya betul juga yang dikatakan oleh Bu Lani bahwa kalau sudah waktunya ya sudah, tapi selama belum waktunya kita berjuang habis-habisan bukan untuk diri sendiri loh ya, dan bukan untuk keselamatan diri, tapi untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Demi pelebaran kerajaan Allah. Saya mau masuk karena saya mau mengejar jam tayang grup saya, BBPA, Belajar Bersama Pendeta Andi. Karena konten itu konten yang saya pikir untuk waktu tersisa saya. Saya nggak tahu jatuh tempo saya lagi 10 tahun atau 10 menit. Jadi poin saya memanfaatkan kalau Gading gaya mati meninggalkan Gading yang semoga tidak retak kan gitu. Jadi saya melihat kemarin waktu seorang murid Pak Andi yang begitu dikasihani oleh guru kita, waduh, saya berharap nanti kalau kematian saya adalah sedikit kenang-kenangan gitu maksud saya. Nah saya mau menarik kepada Alkitab begini Pak. Pak tadi mengatakan kalau orang mengagumi manusia lebih daripada Tuhan. Tuhan tidak berkenan ya. Saya teringat satu ayat. Jika kamu mengasihi suamimu, istrimu, anak-anakmu lebih daripada aku, engkau tidak layak. Jadi saya pikir kesinkronan itu ada, cuma kita tidak ngeh. Kalau kita pikir, aduh kalau aku mati nanti bagaimana anakku ya? Siapa yang kasih dia makan, kasih gini. Itu kan melebihin Tuhan kan gitu ya. Ya begitu saja titipan ilmu Alkitab yang saya peroleh dari Pendeta Andi Halim. Puji Tuhan. Ilmunya Pak Elia sudah cukup tinggi. Saya sudah siap ketemu Tuhan, Pak. Andi, Pak. Bagaimana Pak Theodor? Pak, saya lebih setuju dengan Bu Willy.
dalam doktrin pelayanan, kita kan hidup di waktunya Tuhan. Kalau kita kuat 80 tahun. Semaksimal mungkin sampai 80 tahun kita melayani Tuhan. Tapi memang orientasinya bukan pahala, bukan upah gitu ya. Saya melihatnya ke sana sih Pak ya. Kalau kita kuat 80 tahun ya, semaksimal mungkin dari sekarang sampai 80 tahun terus melayani gitu Pak. Ya itu aja Pak. Ya. Tapi tokoh reformator kita nggak sampai 80. John Calvin cuma 55. Martin Luther cuma berapa ya? Lupa saya. 60-an. Andi, oke. Ya, Pak Liman, silakan. Saya tanya ada kebalikannya, Pak. Pak Andi tadi bilang orang mati harus sikapnya demikian. Tapi ada orang bercerita pada saya betul apa enggak. Pada waktu dia menghadapi kematian itu orangnya tertawa-tertawa, sukacita. Rasanya tidak ada satu kematian tuh, Pak. Dan sikap itu ditangani oleh banyak orang, kok gitu, menghadapi kematian rasanya tidak ada susahnya, guyonan macam-macam. Ditanyai, kenapa kok gitu? Loh, kita kan sudah dengarkan firman, bersukacitalah senantiasa. Apakah sikap itu betul, Pak Wadi? Kadang-kadang manusia itu memang suka acting ya. Jadi super acting. Menurut saya wajar aja kita manusia itu memang naturnya itu pasti menghindari kematian. Natur kita itu. Coba enggak usah manusia. Saudara lihat cicak aja. Cicak itu aja bisa lari menghindari kematian. Ya, bukan hanya cicak, semua binatang. Semua binatang itu punya insting bagaimana mereka mempertahankan hidup. Supaya mereka nggak mati. Betul kan? Coba saudara mau bunuh apa binatang apa, semuanya pasti lari. Ya toh? Nggak ada binatang yang mau menghadapi kematian kecuali memang dia binatang yang predator ya, yang suka memang membunuh. Dia nggak terima, dia mau dibunuh, ayo dia nantang itu. Gitu. Tapi umumnya memang saya tidak mau saudara juga menjadi orang yang super overacting gitu ya, overacting. Lalu, saya nggak takut mati, ayo, nantang gitu. Iya, kamu belum pernah benar-benar menghadapi. Coba kamu nanti menghadapi orang yang teroris itu, mau bunuh kamu. Lalu bunuhnya nggak sekaligus dibunuh, pelan-pelan. Ya, dipotong dulu tangannya, ya, kakinya dipotong, ya, lidahnya dicabut atau dipotong, ya, atau disayat-sayat tubuhnya. Gimana? Apa kita, aku berani, aku nggak apa-apa, silakan potong tanganku. Ya, pernah nggak lihat itu yang I have decided to follow Jesus itu? Itu dia anaknya dibunuh satu-satu. Ya, lalu istrinya dibunuh. Lalu baru dia dibunuh. Ya, tapi dia terus nyanyi, I have decided to follow Jesus. Itu luar biasa sekali. Tapi itu semua adalah dari Tuhan. Jadi kita nunjukkan kita orang hebat, kita pemberani dan sebagainya. Kalau sampai aku punya kekuatan menghadapi kematian seperti itu, dan tetap menjadi saksi bagi Kristus, itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Stefanus itu dapat kekuatan dari Tuhan. Ya, menyaksikan Kristus, ya, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, itu juga adalah anugerah daripada Tuhan. Ya, biarlah ini semua juga menguatkan kita
Dan kita sudah sampai kepada akhir acara. Dan kita bersyukur pada Tuhan untuk semuanya. Ya, mari kita tutup dalam doa. Saya minta Bu Kwili ya bisa tutup dalam doa. Mic-nya belum di on kan Bu Kwili? Oh, mungkin enggak standby ya. Oke, sudah silahkan Bu Kwili. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk setiap hari anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami juga bisa ada sebagaimana adanya. Kami bersyukur juga untuk Tuhan pemberitaan firman-Mu dan juga pembelajaran daripada firman-Mu. Sebab firman-Mu itu merupakan pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidup kami. Namun seringkali kami mengakui kami lebih banyak Tuhan memakai hikmat kami sendiri daripada merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan, melalui juga pembelajaran ini kita lebih dimampukan untuk menjalani apa yang Tuhan perintahkan dan inginkan supaya itu menjadi berkat bukan bagi diri kita sendiri, tetapi berkat bagi orang lain. Sebab kami sadar Tuhan bahwa kesejahteraan orang adalah kesejahteraan kita juga. Ini yang Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kita, supaya kita belajar untuk tidak egosentris tapi teosentris. Bapak kami juga berdoa supaya Tuhan pimpin setiap anak-anak Tuhan, tambah hari melalui pembelajaran-pembelajaran kami ini diberikan kerinduan untuk lebih mengenal dan juga bukan saja mengenal tetapi menghidupinya di dalam hidup kami. Kami mengerti Tuhan bahwa kami lemah seringkali, merasa tidak mampu, tetapi justru di dalam ketidakmampuan kita lah kuasa Tuhan nyata untuk supaya kita tidak GR dan juga tidak merasa sok tahu dan merasa bermegah di dalam apa yang sudah kami capai. Padahal semua yang kami dapat itu semata-mata karena anugerah kasih-Mu saja Tuhan. Sehingga kita juga bisa berseru kepadamu, besar kasih setia-Mu Tuhan. Dan padanya selalu ada banyak pelepasan daripada penderitaan dan dosa-dosa kita yang kita tidak tahu, kita tidak mengerti, tetapi Tuhan yang pimpin dan Tuhan juga yang selamatkan kita. Kami berdoa juga ke depan bagaimana Tuhan juga pimpin Pak Andi untuk juga Tuhan menolong setiap kaum awam untuk yang tidak mendapatkan dari tempat lain, dari mana bisa juga bergabung, mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh sesuai dengan anugerah kasih Tuhan dan sesuai juga dengan kemampuan mereka, sehingga mereka bisa lebih tercelik dan termotivasi di dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, menyerahkan sekali lagi pagi dan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu, masa depan kami dan juga dalam kelas stris dan juga kelas obrolan santai ini. Tuhan pimpin dan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Kwili, terima kasih buat semua rekan-rekan.